Bagaimana cara mengolah hasil asesmen sumatif yang saya punya? Apa yang harus dilakukan dengan semua dokumen ini? Kita semua sudah tahu bahwa setidaknya minimal 1 kali dalam semester, ibu dan bapak akan melaporkan hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Laporan hasil belajar peserta didik dilakukan dengan menganalisis dan mengolah data peserta didik yang diambil dari asesmen-asesmen sumatif yang sudah kita kumpulkan. Kenapa sih saat ingin membuat laporan hasil belajar, kita tidak menggunakan asesmen harian saja? Ibu dan Bapak, asesmen harian berfungsi sebagai penguatan proses pembelajaran. Jika data ini kita gunakan saat membuat laporan hasil belajar, jumlah informasi yang diperoleh dari asesmen harian akan sangat banyak. Kita pun akan lebih sulit dalam mengolah informasi tersebut. Oleh sebab itu, saat membuat laporan hasil belajar, dapat menggunakan data-data dari asesmen sumatif. Untuk memperjelas, ayo coba kita lihat dulu alurnya. Di sepanjang proses pembelajaran, terdapat asesmen sumatif yang dilakukan di akhir siklus pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika dilihat di infografis ini, kita ambil contoh dalam satu semester terdapat 4 asesmen sumatif. Maka, data dari asesmen sumatif inilah yang kita analisis dan olah dalam pembuatan laporan hasil belajar. Yuk kita kembali pada kelas Pak Jonas. Kita lihat bagaimana ia menganalisis dan mengolah datanya. Jadi begitu caranya. Kalau begitu, coba saya lihat satu dokumen asesmen sumatif yang sudah dipunya. Oh, saya ingat. Di bagian ini ada indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Berarti ini adalah acuan kita saat mencatat perilaku atau kemampuan yang teramati untuk dianalisis menjadi kesimpulan. Saya tidak boleh bias nih. Semua hasil catatan harus sesuai dengan data faktual, bukan persepsi saya sebagai gurunya. Coba saya cek lagi perilaku yang teramatinya untuk saya analisis dengan tujuan pembelajaran dan indikator. Kalau begitu ini kesimpulannya. Kemudian laporan hasil belajar ini kan bentuknya narasi. Apa yang harus saya tulis ya? Dari sekian banyak data, bagian mana ya yang harus saya perhatikan? Oh, ternyata di panduan ada beberapa pertanyaan pemantiknya. Wah, ini sih membantu banget untuk kita dapat menyusun paragraf per paragraf dalam narasinya. Oke, kalau begitu pertanyaan pemantik ini dapat kita buatkan lembar pemandu untuk memudahkan saya dalam mengklasifikasi data-data peserta didik. Ini adalah lembar pemandunya. Wah, di sini jelasnya ada pemandu apa yang harus ditulis di tiap kolomnya. Wah, kalau begini sudah lebih jelas. Saya jadi kebayang apa saja yang harus saya tulis. Selanjutnya, masing-masing elemen capaian pembelajaran di PAUD akan dibuatkan narasi capaian perkembangan peserta didik. Jika di rapor, tampilan kolomnya akan seperti ini. Baiklah, saya akan coba untuk membuat narasi pada satu elemen capaian pembelajaran dulu. Dari perilaku yang teramati dan kesimpulan asesmen sumatif yang ada, Ari yang sudah dapat merespon percakapan dua arah dan suka bercerita. Kalau begitu, ini saya bisa tuliskan dalam paragraf pertama. Sebentar, saya jadi ingat Ari suka bercerita dan rasa ingin tahunya tinggi. Ari juga sudah mengenal pola kan? Di catatan asesmen sumatif yang lain, Ari pernah membuat kalung untuk ibu dengan pola A, B, A, B. Sepertinya saya harus sertakan bukti di paragraf pertama ini. Selanjutnya, saya akan menuliskan capaian yang belum teramati dan perlu untuk distimulasi di pembelajaran selanjutnya.
Dalam asesmen sumatif ini tertulis, Ari perlu stimulasi tambahan untuk memprediksi, membuat kesimpulan sederhana saat melakukan percobaan. Saya akan tuliskan ini di paragraf kedua. Oh iya, meskipun ini adalah capaian pembelajaran yang perlu distimulasi, tapi kalimat narasinya tidak boleh negatif, sehingga tidak ada asumsi atau label pada peserta didik. Terakhir adalah rekomendasi yang dapat diberikan kepada orang tua. Karena Ari perlu dikuatkan motorik halus, penguatan di bidang seni, juga kemampuan eksplorasi dan observasi, maka Ari dapat dibantu untuk melihat perubahan benda dan bahan yang mudah teramati. Saran saya bisa dilakukan di dapur. Orang tua juga dapat membantu Ari untuk menggambar dan bernyanyi. Oke, saya coba tulis dulu. Wah, saya jadi mengerti sekarang. Ternyata pertanyaan pemantik dan lembar pemandu sungguh membantu dalam penyusunan narasi laporan hasil belajar. Di dalam satu narasi ini sudah ada 1. Tujuan pembelajaran yang sudah teramati. 2. Bukti-bukti yang menguatkan. 3. Capaian pembelajaran yang perlu dikuatkan. Dan keempat, rekomendasi untuk orang tua. Oke, selanjutnya saya akan membuat narasi untuk elemen capaian pembelajaran nilai agama, moral, jati diri, dan proyek profil. Semangat! Pak Jonas sibuk sekali ya Ibu dan Bapak. Pelaporan hasil belajar memang merupakan salah satu saat tersibuk kita sebagai pendidik. Meskipun sibuk, tapi ini adalah saat yang menyenangkan karena kita dapat melihat progres peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kalau sudah begini, sepertinya kita sudah siap nih membuat laporan hasil belajar PAUD. Yuk, pelajari komponen-komponennya dan tampilannya di materi selanjutnya ya. Selamat bereksplorasi!